Shalom. Sebelum kita mulaikan ibadah kita akan membacakan pernyataan mentor dan motivator. Dipersilakan berdiri. Pernyataan mentor House of Winner. Pernyataan mentor House of Winner. Saya mentor House of Winner. Saya mentor House of Winner. Percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya memiliki integritas, bertutur dan bersikap sopan. Memiliki integritas, bertutur dan bersikap sopan. Taat, Taat, rajin, bertanggung jawab, jujur, mandiri, suka bekerja keras, pantang menyerah, berani, senang mengerjakan hal-hal baru, antusias dalam mengajar dan bekerja, selalu melakukan yang terbaik, dan lebih dari yang diharapkan, percaya diri, dan bangga menjadi diri sendiri, mencintai dan melestarikan alam, bangga dan cinta terhadap Indonesia, menghormati perbedaan agama, suku, dan ras, dan memiliki hati besar untuk menerima perbedaan. Moto mentor House of Winner. Mendidik siswa dengan teladan, bukan hanya dengan perkataan. Membimbing siswa mencapai prestasi maksimal, bukan sekedar memberi pengetahuan. Memberi inspirasi, bukan sekedar memberi informasi. Memberi dari kepenuhan, bukan dari kekosongan. Mengajar dan bekerja karena visi, bukan karena profesi. Mengajar dan bekerja dengan hati, bukan karena gaji. Persilakan. Kita akan memulaikan ibadah kita di saat ini untuk bersama pada saat dari sebelumnya.
dalam kehidupan kami, kehidupan kami Engkau selalu menyertai sampai pada detik ini. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan segala pujian, syukur, sembah kami hadir kepada kesucian yang Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita menyanyikan pujian Kau Satu-Satunya. Mulia
akhir dari apa yang Tuhan tetapkan bagi hidup kami. Dan kami mau pastikan kami ada di garis akhir dengan baik Tuhan. Kami boleh menyelesaikan setiap tanggung jawab kami. Terima kasih Bapa yang baik, Kau Allah pribadi yang terus ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih buat hadirat-Mu, buat sukacita-Mu. Kami mau dengar Tuhan, kami mau diajar oleh firman Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Shalom. Semua bersukacita, amin. Nah, hari ini mungkin oleh kelas cukup berat ya, karena harus melaporkan semua pembelajaran yang sudah berlangsung ya. Dan semua aman ya, Kristen, Miss Rina, Mr. Bas, aman ya semuanya, puji Tuhan. Dan pada siang hari ini saya akan berbicara tentang komitmen. Ya. Komitmen adalah kesediaan untuk mempertahankan hubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pekerjaan atau sebuah proyek, komitmen dapat berarti kesediaan untuk menyelesaikan tugas atau proyek dengan baik dan tepat waktu. Ya. Komitmen ini adalah sebuah hal yang sangat penting. Ya. Dan ini harus menjadi kesadaran buat kita bahwa apapun yang kita kerjakan, ya, kita harus mengingat bahwa kita adalah makhluk sosial. Tentunya apapun yang kita kerjakan pasti bersinggungan, ya, pasti terkait dengan orang lain. Ya, memang ada beberapa hal yang kita kerjakan secara personal, ya, tetapi kebanyakan kita mengerjakan segala sesuatu, apalagi yang menyangkut dengan proyek-proyek besar, itu kita tidak bisa lakukan sendiri, ya. Kita butuh orang lain yang bersama-sama dengan kita. Dan tentunya kita berharap di dalam satu proyek yang kita sedang kerjakan, itu kita mau di dalamnya adalah orang-orang yang memiliki komitmen. Betul ya? Orang-orang yang memiliki komitmen, orang-orang yang memiliki kesediaan untuk bisa bekerja sama. Dan bukan hanya kesediaan untuk bekerja sama, tetapi sama-sama bekerja. Ya. Jadi, kenapa saya katakan berkomitmen untuk bekerja sama dan sama-sama bekerja? Banyak orang yang awalnya mau sama-sama tergabung dalam setiap proyek, ya, yang akan kita kerjakan. Tetapi tidak banyak orang yang bersedia untuk bersama-sama bekerja. Dan orang ini tentunya kita tidak bisa katakan adalah orang yang memiliki komitmen. Orang-orang yang memiliki komitmen adalah orang-orang yang bekerja sama dan bersama-sama mau bekerja. Ini berarti mau berkorban, mau berjanji untuk bersama-sama, ya, ada di satu proyek itu. Tentunya dalam menjalani setiap hal dalam kehidupan kita, proyek apa yang Tuhan sudah berikan, ya. Kita yang sudah berumah tangga tentunya ada proyek yang Tuhan kasih dalam rumah tangga kita. Tentunya kita mau kita punya suami, istri itu berkomitmen, ya. Karena dalam menjalani setiap proyek pasti ada tantangan, pasti ada kesulitan, pasti ada kebahagiaan, pasti ada tawaran, ya. Tawaran-tawaran tertentu untuk kita keluar dari proyek itu, dari rencana itu. Tentunya kita percaya dan yakin bahwa Allah yang sudah mendesain, Allah yang sudah memberikan patron bagi setiap kita,
untuk kita mengerjakan sesuatu dalam hidup. Tetapi seringkali kita menemui dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan, ada orang-orang yang tidak berkomitmen, dan saya berharap itu salah satunya bukan kita. Katakan semua, bukan saya. Bukan saya, ya. Bukan saya. Ya, pastikan itu bukan kita. Orang yang tidak punya komitmen itu bukan saya. Karena ketika kita ada di dalam satu proyek, ya, salah satunya adalah orang yang tidak berkomitmen, pasti proyek itu akan minimal akan tersendat, ya, akan tersendat. Seharusnya kita punya target-target dari apa yang sudah ditetapkan proyek itu, ya. Kita sudah punya target. Minggu depan kita harus mencapai ini, ya. Tahun depan kita harus mencapai ini. Tetapi dalam sebuah tim, ketika ada salah satu dari tim itu tidak memiliki komitmen, pasti ada sesuatu yang akan terhambat, ya. Misalnya proyek itu bisa diselesaikan di 1 bulan atau 1 tahun, tetapi karena ada orang-orang yang tidak punya komitmen, mungkin itu bisa kita capai di tahun yang kedua, di tahun yang ketiga, ya. Oleh karena itu betapa pentingnya di dalam satu tim adalah orang-orang yang punya komitmen, ya. Kita akan belajar di sini bahwa komitmen adalah suatu keadaan atau sikap yang menunjukkan kesediaan untuk melakukan sesuatu atau mempertahankan hubungan, memiliki prinsip dan tujuan. Komitmen melibatkan kesetiaan, dedikasi, ketekunan dalam mencapai tujuan atau sebuah hubungan, ya. Komitmen yang pertama adalah bisa diartikan kesetiaan. Orang yang berkomitmen adalah orang yang setia, ya. Kesediaan untuk mempertahankan hubungan dan setia untuk bisa bersama-sama mencapai setiap tujuan-tujuan yang sudah disepakati dari awal, ya. Mungkin beberapa kita belum berumah tangga, tetapi seperti saya, Miss Lia, Miss Lina, Miss Christine, ya. Dari awal pernikahan kita pasti kita punya komitmen, betul ya? Punya komitmen. Tetapi ketika kita menjalani komitmen itu pasti ada sebuah hal, tantangan, ya, struggle, ya, pressure atau apapun lah itu, permasalahan-permasalahan hidup, ya, yang membuat kita bisa memilih. Saya katakan bisa memilih kita untuk tetap dalam komitmen kita, atau kita mulai keluar dari komitmen kita. Kita tidak setia lagi terhadap pasangan kita, terhadap apa yang sudah dikomitmenkan, malahan di hadapan Tuhan, ya. Mungkin itu terkesan sesuatu yang biasa, tetapi pada dasarnya di alam roh dan di alam nyata itu sangat bisa menghambat. Bahkan, ya, ketika itu berlanjut, ya, kita tidak menjadi orang-orang yang tidak berkomitmen, malah itu yang akan menghancurkan sebuah tim, sebuah proyek, bahkan keluarga-keluarga, ya. Jadi ini sebuah tema yang sangat simpel menurut saya, tetapi ini sangat mendasar, ya. Dan pastikan itu bukan kita, ya. Kalian wanita-wanita yang belum nikah, pria-pria, ya, di sini yang belum nikah, pastikan ketika nanti kalian berkomitmen di hadapan hamba Tuhan dan jemaat, dan terlebih di hadapan Tuhan, kalian bisa berkomitmen
dengan apa yang dikatakan. Ya. Oleh karena itu tidak ada nanti penghalang, tidak ada hambatan-hambatan yang akan terjadi dalam rumah tangga kita. Begitupun dalam pekerjaan kita di sini, dalam pelayanan kita di House of Winner. Ya. Kenapa kita tidak bisa mencapai target? Di sini ada pimpinan sekolah, ada pimpinan-pimpinan kelas. Kenapa kita tidak mencapai target? Mari kita koreksi diri kita secara pribadi. Sudahkah kita menjadi orang yang berkomitmen? Ya. Mari kita lihat orang yang bekerja sama dengan kita. Sudahkah orang yang bekerja sama dengan kita adalah orang-orang yang berkomitmen? Ya, tadi saya ngobrol sedikit dengan Miss Lina. Puji Tuhan, anak kelas khusus yang dipegang Miss Lina sudah mengalami progres yang luar biasa. Karena Miss Lina menanamkan kepada diri sendiri harus punya target, ya. Harus bisa dalam 3 bulan ini Samuel bisa berhitung, bisa memiliki kosakata yang lebih seperti itu. Dan akhirnya tercapai. Ya, tentunya ini bukan karena Miss Lina sendiri, ya, tetapi support atau kerjasama dari orang-orang di sekitar. Jadi jangan membayangkan support atau kerjasama dari satu tim itu selalu hal yang membahagiakan. Ya, saya baca dalam saya sekarang suka ya lihat-lihat di sosial media itu ada satu entrepreneur, ya, dia wanita, ya, dia seorang pemimpin di satu perusahaan besar, ya, dan dia mengatakan seperti ini, kalian ketika gabung dalam satu perusahaan, ya, kalian jangan merasa merasa baik-baik saja ketika di perusahaan itu kalian menemui pemimpin perusahaan kalian itu adalah orang yang sangat baik. Jadi jangan merasa baik-baik saja, ya, ketika kalian tidak diberikan target, diberikan pressure, diberikan tekanan, atau diberikan sesuatu yang mungkin menyulitkan kalian. Karena bisa jadi perusahaan itu adalah perusahaan yang akan berujung pada kondisi yang bisa dibilang sesuatu yang nggak baik, ya. Jadi ketika kita menemui pimpinan kita adalah orang yang tanda kutip sangat kejam seperti itu, ya. Ketika ada kesalahan ditegur, ya, diperlakukan ya bukan dengan tidak baik, ya. Itu sebetulnya baik untuk kita. Ya, saya menangkap bahwa orang-orang yang punya komitmen, sehebat apapun tekanan di dalam, ya, tentunya seperti saya, Miss Lina, Miss Christine, Miss Ria, ya, dalam rumah tangga, Miss Christine paling lama, ya, 27 ya Miss, 27 tahun, ya, saya masih 25 tahun. Mungkin selama 27 tahun itu, 25 tahun itu, mungkin berapa persennya itu bahagia, yang selanjutnya itu bahagia sekali, begitu, ya. Ya, bahagia sekali, ya. Saya jangan curhat di sini Miss Lina, nanti aja, ya, kita berdua aja. Ya, mungkin bagian kecil bahagia, bagian besar itu bahagia sekali seperti itu, ya, betul, ya, Miss Lina, ya. Kenapa Miss Nita? Oh dia nggak bahagia, ya. Tetapi mau kita lihat jeleknya suami kita, jeleknya istri kita, misalnya kita dalam pelayanannya, jeleknya gembala, ya, kekurangannya pemimpin kita, kekurangannya di wadah di mana kita ada, ya.
teman-teman kita yang mempressure kita. Kalau kita punya komitmen, saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang setia. Amin. 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 Ya. Kalian bertahan di sini bukan karena Miss Christine baik kan? Bukan ya? Bukan karena saya baik kan? Ibu nih nanyanya salah ke depan Miss Christine ya. Bastian bisa bertahan sampai berapa tahun kamu sama maminya? Mau 5 tahun. Bukan karena papi maminya ini baik-baik aja, enggak. Pernah dia hampir 1 jam berdiri di rumah bayi misalnya. Bukan, ya. Tapi karena saya tahu dia punya komitmen, ya. Dan saya tahu mami papinya ini memang kejam, tapi kejamnya itu kebaikan dia. Ya. Kalau sampai Miss Christine dulu mentor-mentor sini untuk pergi mencuri, membunuh, membinasakan, ya, kalian keluar. Tapi kalau disuruh selesaikan tugas tepat waktu, itu benar apa enggak? Benar ya. Kamu mau gitu, Miss Christine, kalau kalian nggak mencapai target, Miss Christine, nggak apa-apa, Miss. Bisa-bisa saya yang pecat Miss Christine. Itu bukan pemimpin yang baik. Ya. Ketika kita berkomitmen, pasti ada situasi, kondisi seseorang yang membuat kita tuh kayak, aduh kayaknya nggak baik nih. Tapi saya percaya dan yakin ketika orang punya komitmen, orang yang mau setia dengan keadaan apa, ya, amin. Ayo miliki komitmen, setia, ya. Siapa? Miss Fanny ya, mungkin baru masuk. Nanti di bulan berikutnya, kalau Tuhan izinkan di tahun berikutnya, pasti keadaannya tidak baik-baik saja, ya. Ya betul ya, misalnya tidak baik-baik saja. Miss Christine nggak tiap hari ketawa, ya kesian nih kalau Miss Christine ketawa. Ada saatnya Miss Christine harus bentak kamu, ya. Nggak selamanya. Pak Everson walaupun kayak baik-baik aja kayak Pak Rufli gitu ya, Pak Everson nggak, tapi kadang-kadang menjebalkan juga. Ya, tapi kenapa Bu Ria dan saya masih bersama-sama ya? Karena kita punya komitmen, gitu, ya kan? Bisa memilih, bisa ya, betul ya, Miss Lina. Apalagi Miss Lina ini masih muda, cantik. bisa memilih. Tapi saya harus katakan, jika Tuhan izinkan kita ada di satu wadah dan Tuhan suruh kita berkomitmen di dalamnya dan kita keluar dari wadah itu, saya katakan kepada kita semua, kita nggak akan pernah lihat berkat Tuhan. Amin. Ya, bisa kita pilih, bisa. Tapi kalau kamu bilang harus ada di sini, tapi kamu nggak mau berkomitmen di sini, nggak mau berkomitmen yang ada di wadah ini, cerita yang jelek-jelek tentang sekolah ini, cerita yang jelek-jelek tentang pemimpin ini, nggak mau berkomitmen, putuskan untuk keluar. Ya, akan lihat berkat Tuhan. Saya bukan ngancam ya, bukan karena ini sekolah saya, bukan. Tapi dimanapun kamu ada, di gereja, di pelayanan, di rumah tangga, ya, dalam satu komunitas apapun, doa sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang tetap ada di situ, ya. Ketika kamu nggak berkomitmen, kamu nggak setia sama Tuhan, nggak setia dalam panggilan kamu, nggak akan kamu lihat berkat Tuhan. Kasihan ya? Kasihan nggak kalau kayak gitu? Kasihan, ya. Kasihan ada di dalam, diceritain suaminya jeleknya, ceritain istrinya, ceritain bosnya, ceritain yang ada di dalamnya, dijelek-jelekin. Pas keluar, di luar lebih jelek. Nggak ada, ya. Di luar itu fata morgana, ya. Jadi kadang-kadang kita tuh
ya kalau sudah menggapai sesuatu, kita menjadi orang yang nggak tahu bersyukur ya. Selalu melihat dari sisi jeleknya, nggak baiknya. Padahal kalau di luar belum tentu ya jauh lebih baik, malah jauh lebih jelek. Ya, oke, itu bisa bisa kalian kata-kata Bastian ini sering berdoa, bisa menginterpretasikan sendiri, ya. Dan yang kedua, komitmen itu juga berdedikasi, kesediaan untuk menginvestasikan waktu, energi, dan sumber daya untuk mencapai sebuah tujuan, ya. Punya dedikasi, punya mau berkorban begitu. Jangan mau enaknya aja. Kita mau berkomitmen kalau semuanya baik-baik saja. Mau menginvestasikan. Ini berbicara tentang apa yang kita punya, ya. Kita taruh di situ. Apa sih investasi? Investasi itu sesuatu yang berharga dalam diri kita, tetapi kita mau taruh dalam satu tim. Apa yang kalian punya saat ini? Kalian bisa melakukan apapun talenta kalian, taruh di tim itu supaya bisa mencapai tujuan-tujuan yang sudah disepakati dalam satu tim itu. Dan yang kedua, ketekunan, ya tadi saya bilang. Dalam perjalanan kita, rumah tangga, ya, keluarga, gereja, pelayanan, sekolah, ini pasti ada tantangan, ya, pasti ada minimal kebosanan, ya. Miskrisi lagi yang ini, ya. Mister Bas lagi. Tetapi kita mau menjadi orang-orang yang terus tekun, ya. Tekun menjalankan itu setiap hari menjalankan, sampai pada akhirnya kita bisa melihat apa yang Tuhan janjikan. Dan selanjutnya kita akan buka di dalam Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apa yang menjadi alasan kita berkomitmen? Ya. Kenapa sih kita harus berkomitmen? Di dalam Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Ini yang menjadi dasar kita. Kenapa kita harus berkomitmen? Karena kita mau melakukan segala sesuatu menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Bapa. Apa sih yang kita bisa buat? Apa sih yang kita bisa balas untuk kebaikan Tuhan sama kita? Coba, bisa kasih tahu nggak saya? Saya sendiri nggak tahu harus balasnya seperti apa. Seumur hidup saya sampai saya mati, saya buat yang baik, saya nggak pernah buat yang jahat. Itu nggak akan pernah membalas kebaikan Tuhan. Ya. Apa yang kita bisa lakukan? Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Dan saya percaya dan yakin ketika kesadaran itu ada dalam hidup kita, apapun, sekecil apapun, pikiran, hati, perasaan, ketika kita tahu itu untuk Tuhan, kita nggak mungkin lakukan yang nggak baik. Betul ya? Nggak mungkin kita melukai hati perasaan Tuhan. Nggak mungkin. Kita tahu ketika kita memperlakukan istri, suami, rekan kerja, kita bekerja dengan tidak baik, dengan tidak semangat, dengan tidak berkomitmen, kita tahu itu melukai hati Tuhan, melukai perasaan Tuhan. Karena segala sesuatu lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kita nggak mungkin lakukan dengan setengah-setengah. Pasti kita lakukan dengan sepenuhnya. Amin. Tapi kita mau balas semua kebaikan Tuhan. Kita mau lakukan yang terbaik buat Tuhan. Walaupun sampai mati kita nggak bisa balas, yang minimal sepanjang hidup kita menyenangkan hati Tuhan dan melayani perasaan Tuhan. Betul ya? Dan kita bisa lakukan itu di mana Tuhan tetapkan kita. Kita di keluarga sebagai istri, kita di keluarga sebagai suami, kita di keluarga sebagai anak. Lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Dalam komunitas kita, dalam pelayanan gereja kita, lakukan itu yang terbaik. Dalam pekerjaan kita sebagai karyawan, kita sebagai pimpinan, kita sebagai wali kelas, kita sebagai partner kerja di sini, lakukan yang terbaik.
Tapi saya percaya dan yakin penilaian itu, ya, bukan karena kita pintar melihat. Misalnya Miss Grace, oh Miss Christine memantau nggak? Miss Christine di lantai 3, Miss Grace di lantai 1. Nggak mungkin, Miss Christine nggak bisa setiap saat melihat gerak-geriknya Miss Grace. Tapi siapa yang menilai kita? Tuhan. Ketika Tuhan menangkap apa yang kita lakukan, Tuhan merasa apa yang kita lakukan, Tuhan sendiri yang bisa mengubahkan hati setiap pimpinan-pimpinan kalian. Ya. Kalau kalian setengah-setengah, mungkin kita nggak lihat, tapi Tuhan yang rasa itu. Akhirnya apa? Kalian nggak bisa ada di satu tim lama-lama. Ya. Orang yang nggak setia, orang yang nggak berkomitmen, orang yang biasanya nggak akan pernah bisa stay di satu tempat, ya. Nggak akan bisa setia, nggak akan bisa berkomitmen. Karena siapapun, dimanapun, ya, wadah apapun, pasti ada tantangan di situ, ya. Kalau orang yang nggak berkomitmen, kalau orang yang nggak punya dasar yang jelas, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, pasti mencela-mencela. Ya, di sini 1 bulan ketemu sama Miss Ria. Kenapa Miss Ria itu begitu? Saya tersinggung. Udahlah, saya nggak mau lagi di sini. Kok kenapa begitu? Kenapa begitu? Ya, karena nggak punya dasar. Nggak apa-apa, Miss Christine marah-marahin saya. Kan lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Nggak apa-apa, doakan aja Miss Christine, blessing aja terus Miss Christine. Ya, kalau ada kamu punya jajan lebih, ya beliin lah gorengan Miss Christine. Ya, terus layani perasaan Tuhan, hati Tuhan, berkomitmen. Dan selanjutnya di Roma 5 ayat 3 sampai 5. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Orang-orang yang berkomitmen adalah orang-orang yang akan mendapatkan yang terbaik. Amin. Katakan yang terbaik. Yang terbaik. Ya. Kalau kita sebagai seorang istri, kita berkomitmen kepada suami kita. Seburuk apapun suami kita, ya, kita berkomitmen untuk tetap setia. Saya percaya dan yakin kita akan mendapatkan yang terbaik. Amin. Kita sebagai suami, kita sebagai anak, kita sebagai karyawan, kita sebagai pimpinan, kita berkomitmen untuk melakukan yang terbaik. Kita setia, kita taat, kita struggle dalam setiap apapun tantangan dalam hidup. Apa yang kita dapatkan? Oh, enak aja kalau saya sabar, kalau saya mengampuni, saya setia, enak aja nanti Miss Christine, enak aja nanti suami saya, enak aja nanti istri saya. Kalau dia jahat, saya tambah jahat deh, saya balas deh. Gak akan dapetin. Betul ya? Coba deh, orang jahat sama kita, kita jahat. Minimal kita nggak akan hidup ini, ya. Tapi ketika orang memperlakukan kita nggak baik, orang itu melakukan sesuatu yang melukai kita, kita tetap berkomitmen, kita tetap baik, kita tetap melakukan yang apa yang menjadi keinginan Tuhan. Sesuatu itu akan berbalik kepada kita. Amin. Ada satu statement, dan satu statement ini tuh disampaikan bukan dari orang yang percaya Yesus, tapi saya sangat terberkati, ya, orang ini pakai jilbab ketika ngomong ini. Jadi dia pakai kata semesta, dan saya mengartikan ini Tuhan Yesus, ya, dia pakai kata semesta. Jadi apa yang kita lakukan, yang baik yang baik, baik yang buruk, itu semesta
akan menangkap, dan itu yang akan mengembalikan segala sesuatu menurut apa yang kita lakukan. Saya teringat kepada firman Tuhan. Ya. Kalau kamu mau diperlakukan seperti apa sama orang itu, lakukan dulu sama orang itu seperti apa. Dan ada ayat firman Tuhan, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Ya mungkin yang pakai jilbab ini, ibu-ibu ini nggak ngerti ya ada ayatnya di Injil. Nggak ada ruginya kalau kita buat yang baik, ya. Nggak ada ruginya kalau kita berkomitmen, betul ya. Si itu nggak berkomitmen, Bu. Wah, si ini melanggar, si ini nggak setia, nggak apa-apa, ya. Karena Tuhan, karena semesta ini menangkap apa yang kamu lakukan yang baik, itu nanti akan terjadi yang baik sama. Kalau lakukan yang buruk, nanti juga kita akan menuai yang buruk. Bersyukur kalau kita menuai yang buruk masih ada di dunia ini. Bersyukur ya. Misalnya nih, kamu habis lakukan yang gak baik, memperlakukan orang yang gak baik, dibalas kamu diperlakukan yang gak baik, itu bersyukur. Tapi kalau keadaan kamu baik-baik saja, ya, misalnya kamu memperlakukan orang dengan tidak baik, ya, terus kamunya baik-baik aja, hati-hati. Minta sama Tuhan, kalau boleh minta sama Tuhan. Tuhan, tadi saya baru nih memperlakukan yang gak baik nih sama dia. Tuhan, tolong dong, saya tuai dong sekarang. Jangan sampai pas kita mati kita belum tuai. Ngerti ya? Ngerti ya? Jadi supaya kita nggak dapat yang nggak baik, mari perlakukan segala sesuatu seseorang dengan baik, ya, karena nanti akan terjadi sama kita sesuatu yang baik. Bu, saya sudah memperlakukan orang, pekerjaan, pelayanan dengan baik. Loh kenapa ibu saya nggak baik-baik aja? Siapa bilang? Ya, kamu akan menjadi baik-baik saja ketika kamu memperlakukan seseorang, keadaan dengan baik. Koreksi deh. Kok damai ya hati saya? Kok sukacita ya? Walaupun kayaknya gajian masih lama ya, masih tanggal berapa nih? Tanggal 10 ya. Masih lama gitu ya. Gak apa-apa. Habis ini menunya double ya. Ada mie, tadi saya kebagian. Mister nggak kebagian buat saya tadi ya. Nah, menu kita hari ini juga spesial ya. Gak apa-apa. Semua kan baik-baik saja. Tapi kalau kalian punya hati yang gak baik, apalagi ditunjukkan dengan perilaku yang gak baik, kalian kasihan ya, menjadi orang-orang yang tidak akan menikmati yang baik. Yuk, saat ini kita pastikan kita adalah orang-orang yang mau berkomitmen, ya, mau setia, mau memberikan dedikasi yang tinggi kepada satu tim di mana kita boleh ada, ya. Tunjukkan apa yang kita bisa kerjakan, lakukan dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Dan segala yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan, baik di dunia ini, baik nanti bersama-sama dengan Tuhan, kita akan nikmati. Ya, karena doa Bapa kami, ya, bilang apa? Yang terjadi di surga itu akan terjadi di bumi. Ya, jadi jangan bodoh. Ya, jangan nanti kalau mati baru saya nikmati segala yang di surga. Enggak. Itu nanti akan kita rasakan di dunia ini. Bagian kita tetap menjaga hati, ya, lakukan segala sesuatu dengan benar, layani Tuhan dengan sepenuh hati, maka yang terbaik itu akan terjadi. Kami itu firman Tuhan, Bapa, kami bersyukur buat satu hal yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami belajar untuk berkomitmen. Tuhan, kami mau memperbarui setiap komitmen kami. Mungkin dulu Tuhan kami bukan menjadi orang-orang yang setia, tidak menjadi orang-orang yang mau taat, tidak punya dedikasi. Ampuni kami, ampuni saya Tuhan, ampuni setiap kami. Saat ini kami berkomitmen di hadapan Tuhan, melakukan segala sesuatu seperti itu.
kami, kaki kami untuk kami mau tetap melangkah, mau melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan sampai kami ada di garis akhir kami dan kami boleh mempertanggungjawabkan setiap hal tidak tercela di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala puji yang syukur padamu Tuhan dalam nama Yesus. Silakan. Shalom semua. Terima kasih Bu pelayanannya pada member pada siang ini, juga semua member yang melayani dalam ibadah ini maupun yang semua untuk pelayanan di akan bersyukur kalau kita sudah mengadakan pembagian laporan mid semester ya, mulai dari kemarin dan hari ini dan semuanya berjalan dengan lancar. Puji Tuhan, bahkan beberapa orang tua juga terheran-heran gitu, terheran-heran, terkagum-kagum. Ya. Tolong jangan di itu Jo. Di Udah materi. kan sana. Di itu aja.